Pemirsa, lalu bagaimana upaya KPK mencari buronan Harun Masiku? Sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Tessa Mahardika dan Ketua Indonesia Memanggil IM 57 Plus Institute. Selamat pagi Pak Praswat dan juga selamat pagi Pak Tessa. Selamat pagi Mas Jason. Selamat pagi Mas Pak Tessa. Pagi Baik, Mas terima Praswat. kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Pak Tessa terlebih dahulu. Pak Tessa, kita tahu pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ini mencuri perhatian karena dikatakan harapannya, ini sekali lagi ya, harapannya seminggu ini sudah ditangkap. Tapi kan ternyata lewat dari seminggu. Sebenarnya progresnya sampai dengan saat ini sudah seperti apa terkait dengan pencarian Harun Masiku ini Pak Tessa? Ya, terima kasih Mas Jason. Kita tidak kembali ke belakang ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata tentunya sudah dijawab sendiri oleh yang bersangkutan. Tetapi penyidik sampai dengan saat ini tetap terus bekerja di dalam penguatan perkaranya itu sendiri, termasuk mencari tersangka HM. Salah satunya dengan memeriksa beberapa saksi, bagaimana yang kita ketahui bersama ada Bapak Hasto Kristianto dan Pak Kusnadi terakhir. Dan sudah disita beberapa barang bukti elektronik serta dokumen yang tentunya berdasarkan kewenangan dan analisa penyidik, barang bukti elektronik serta dokumen tersebut dibutuhkan untuk pembuktian perkaranya maupun dalam rangka pencarian tersangka HM. Demikian. Berarti Pak Tessa dalam waktu dekat ini nampaknya ini ya belum ada harapan untuk kemudian bisa menangkap Harun Masiku. Harapan tentu ada, Mas Jason. Kita semua berharap, termasuk penyidik yang bekerja secara efektif dan efisien, tetap terus bekerja selama 4 tahun ini, seperti yang disampaikan Pak Ketua, tidak menarget, tapi kita tetap terus berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan koridor hukum, memanggil saksi-saksi yang terkait dan juga menyita alat bukti yang terkait juga. Jadi tidak ada pemanggilan saksi maupun penyitaan alat bukti yang tidak terkait, semua dalam rangka penguatan unsur perkara maupun pencarian tersangka HM. Baik, sekarang saya mau ke Pak Praswat. Pak Praswat, kita melihat kemarin ketika Pak Alexander ini mengatakan statement tersebut, dikatakan kan sebenarnya penyidik kita KPK itu harusnya senyap-senyap saja, sunyi senyap. Tapi dengan lontaran kemarin seolah-olah kok ini kayak mengglorifikasi dan memberikan celah untuk Harun Masiku kabur lagi. Jadi apakah Anda melihat dari lontaran kemarin ini justru membuat kayaknya dampaknya Harun Masiku akan susah lagi untuk dikejar? Iya, sebenarnya kan tindakan-tindakan yang tidak perlu dari statement-statementnya Pak Alex ini kemudian membuat kisruh di masyarakat. Lalu kemudian ya seperti yang saya berkali-kali saya ingatkan, pekerjaan panjang, operasi besar-besaran tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang mencari Harun Masiku ini karena sudah dikirimkan red notice-nya ke Interpol 30 Juli 2021, itu bisa hancur begitu saja acak-acakan dan si target DPO bisa menghilang karena statement-statement yang sebenarnya tidak perlu seperti ini. Saya yakin teman-teman seperti kata Pak juru bicara bahwa teman-teman di lapangan terus bekerja pasti. Saya yakin itu karena kita tahu persis bagaimana sistem di KPK berjalan. Jadi tidak peduli siapapun pimpinannya, semua operasi dan penyelidikan maupun penyidikan itu terus berjalan. Tapi jangan sampai kemudian kerja keras teman-teman di lapangan itu dirusak begitu saja karena statement-statement yang nggak perlu seperti apa yang disampaikan oleh Alexander Marwata. Nah, ini juga jadi satu catatan khusus bagi kita pada teman-teman di KPK bahwa kalau memang Harun Masiku sudah dideteksi, ya langsung saja dieksekusi. Karena ini juga sudah kami lakukan di tahun 2021, 2020, tanggal 8 saat dia ditangkap, di operasi tangkap tangan itu tidak pernah ada statement-statement untuk ke muka publik yang mengumumkan di mana keberadaan Harun Masiku. Itu, Mas Jason. Baik.
Pak Praswat tadi langsung menarik ketika Pak Praswat bilang langsung saja eksekusi. Tapi saya jadi merujuk ke pernyataan Anda di media. Anda bilang bahwa KPK itu sebenarnya bukan belum mampu untuk menangkap Harun Masiku, tapi belum mau. Ya. Apa dasar Anda mengatakan statement ini, Pak Praswat? Ya, karena kebetulan saya hadir ya pada saat bersama teman-teman, maksud saya, walaupun saya tidak satu satgas dengan teman-teman yang melakukan operasi tangkap tangan, kita tahu persis apa yang terjadi di tanggal 8, tanggal 9 Januari 2020. Juga kita tahu persis juga apa yang terjadi di bulan April, Mei. Mungkin Pak Jubir juga hadir di sana ya, karena kami dulu bareng-bareng di penyidikan meskipun tidak memegang kasus Harun Masiku. Jadi kita tahu persis apa yang dilakukan oleh pimpinan, lalu kemudian bagaimana sulitnya untuk mengajukan red notice misalnya itu hampir satu tahun setengah setelah Harun Masiku kabur, ataupun misalnya DPO itu tanggal 29 Januari itu juga terlalu lama menurut kami pada saat itu. Ini yang juga jadi satu hal yang kondisi real di lapangan itu tidak sesederhana apa yang kemudian disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa sudah terdeteksi dan lain-lain, karena teman-teman di lapangan siang malam bahkan sampai beberapa negara kita cari Harun Masiku, namun sepertinya tidak ada political will atau goodwill dari pimpinan saat itu ya, era Firly Bahuri. Dan menurut kami ini jadi satu permasalahan utamanya Harun Masiku itu bukan pada kapasitas atau resource yang dimiliki oleh KPK maupun alat-alat kita, alat-alat intelijen kita, agen intelijen kita terus jalan, tapi pimpinan selalu slow respon ketika mulai dari tanggal 8 ya operasi tangkap tangan, bahkan penggeledahan pun nggak jadi dan lain-lain. Nah ini yang kemudian jadi kritik kita sampai hari ini. Tetapi kalau di lapangan seperti slow respon, tapi di media seperti semangat 45, ini kan jadi satu kritik juga ya buat teman-teman, bagi kami di publik. Itu seperti apa sebenarnya? Baik, political will begitu dari pimpinan KPK ini juga kemudian menjadi concern atau menjadi kunci sebenarnya Harun Masiku ini bisa ditangkap atau tidak. Nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Tesa, sebenarnya untuk lokasinya ini sudah terdeteksi karena ada kabar yang menyebutkan bahwa Harun Masiku ini bahkan menyamar terakhir menjadi guru bahasa Inggris di sebuah pulau di luar Indonesia. Kita akan tanya dan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau langsung ke Pak Tesa. Beredar informasi Pak Tesa di kalangan media sampai masuk ke juga redaksi Metro TV, itu Harun Masiku sebenarnya dikabarkan menyamar menjadi guru bahasa Inggris. Ada terdeteksi di sebuah pulau di luar Indonesia atau di luar perbatasan Indonesia. Terkait dengan informasi ini, apakah juga penyidik tahu? Ya, semua informasi yang masuk ke KPK tentunya akan dipelajari oleh penyidik dan akan ditindaklanjuti sederhana apapun informasi tersebut, dan ini juga dilakukan dalam rangka kembali lagi mencari tersangka HM, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya atas penyampaian dari teman-teman penyidik tidak bisa membuka terlalu banyak detail apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik, baik yang telah dilakukan maupun sampai dengan saat ini. Marilah kita sama-sama mendoakan dan mendukung supaya kerja teman-teman ini bisa efektif dan efisien dan tersangka HM bisa segera ditemukan. Tapi Pak Tesa, 4 tahun loh, ini lama sekali. Apa yang jadi kendala terbesar sebenarnya untuk bisa memburu Harun Masiku? Kendala-kendala tentunya banyak terjadi di lapangan ya. Seperti informasi yang ternyata tidak valid di lapangan, sehingga penyidik harus terus mencari dan menganalisa informasi-informasi baru, keterangan-keterangan saksi baru, alat bukti baru, untuk terus mendapatkan keberadaan tersangka HM. Saat ini dengan memeriksa saksi-saksi tambahan, kita juga mengharapkan tersangka HM
bisa segera ditemukan. Baik, Pak Tesa sudah kemarin itu pekan kemarin hari Senin ya, tanggal 10 itu sudah Hasto Kristianto diperiksa, dilanjutkan dengan stafnya Kusnadi yang kemarin hari Rabu juga diperiksa. Apakah akan ada lagi nantinya saksi-saksi yang akan diperiksa oleh KPK? Pemeriksaan saksi tentunya didasari atas kebutuhan penyidik untuk memperkuat perkara yang sedang ditangani, termasuk dalam hal ini adalah mencari tersangka Harun Masiku. Jadi ada rencana penyidikan yang dibuat oleh penyidik berdasarkan informasi yang masuk maupun keterangan saksi-saksi yang lain. Jadi semua bergantung pada kebutuhan penyidik. Baik, kalau komentar kemarin Kusnadi yang menyatakan setelah diperiksa KPK ini menyatakan pernah bertemu dengan Harun Masiku. Apakah kemarin itu juga jadi hal-hal yang ditanyakan juga oleh penyidik ke Kusnadi? Ya, kembali lagi terkait materi pemeriksaan saya tidak bisa membuka di sini karena ini juga masih berproses, jadi kita tunggu saja nanti. Baik, sekarang saya mau ke Pak Praswat. Pak Praswat, yang juga menarik adalah statement Anda. Beberapa kali Anda juga bilang bahwa kunci awal atau langkah pertama yang bisa dilakukan agar Harun Masiku ini benar-benar tertangkap adalah dengan mengganti atau memberhentikan pimpinan KPK. Ini berkaitan sama statement Anda tadi yang menyatakan political will dari pimpinan KPK. Ya, jadi menurut kami ya, karena ini proses pencarian Harun Masiku ini kan satu kejadian, rangkaian kejadian yang tidak bisa terlepaskan dari proses operasi tangkap tangan di tanggal 8 dan 9 Januari 2020. Artinya sudah 4 tahun setengah ya, Mas. Jadi udah bukan hanya 4 tahun, tapi juga udah 4 tahun setengah, hampir 5 tahun lah kita. Jadi mulai dari tidak dieksekusinya di tanggal 8, lalu kemudian lepasnya Harun Masiku di tanggal 9, lalu proses penetapan DPO yang juga berlarut-larut, lalu kemudian pengiriman red notice ke Interpol yang juga 1 tahun setengah, lalu ada rame-rame seperti ini. Jadi memang tindakan-tindakan pimpinan ini menurut kami sudah tidak bisa lagi ditolerir, dan ini nggak mungkin bisa ditangkap Harun Masiku jika kemudian sesaat sebelum, misalnya andai kata benar, oke, kita clear lah, Alex Marwata benar mengatakan bahwa memang Harun Masiku sudah di Jakarta dan sudah tinggal 7 hari lagi ditangkap dan lokasinya sudah diidentifikasi. Andai kata pun benar-benar seperti itu yang terjadi di lapangan dan itu dilaporkan oleh penyidik. Saya nggak tahu siapa sekarang yang ditugaskan untuk melakukan pengejaran karena itu sprint khusus dulu di tahun 2021, saya termasuk di dalamnya. Itu dilaporkan ke pimpinan dan kemudian akan bersiap dieksekusi. Itu kan melakukan tindakan menghalang-halangi penyidikan kalau sesaat sebelum dieksekusi lalu kemudian diumumkan bahwa Harun Masiku sudah ada di Jakarta. Kalau benar dia masuk ke Jakarta, artinya kan dia akan langsung keluar lagi dari Jakarta gitu. Itu loh Mas Jason. Mau sampai kapan kita terus-terusan goreng-menggoreng kasus Harun Masiku ini? Dan kalau memang kemudian kayak kemarin misalnya Hasto diperiksa, lalu digeledah, atau disita dan HP-nya dan lain. Seharusnya kan suatu hal itu sesuatu yang normal-normal aja, bukan sesuatu yang istimewa. Setiap perkara mungkin sudah ribuan perkara yang ditangani KPK, pemeriksaan, penyitaan itu suatu hal yang normal-normal aja. Tapi kemudian dibuat ramai di media seolah-olah ada kode-kode seperti akan dicekal, tapi kami tidak setuju cekalnya karena kooperatif. Ini seluruh saksi-saksi yang saat ini sedang dicekal oleh KPK akan mengajukan hak yang sama. Kami juga kooperatif, kenapa kok kami dicekal? Jadi akhirnya mempersulit penyidik di lapangan. Ini berarti mau kesimpulannya mana, Anda ingin mengatakan bahwa pimpinan KPK saat ini dalam tanda kutip menghalangi, begitu ada upaya menghalangi penyidikan, dan terakhir apa sebenarnya yang berarti tindakan yang harus dilakukan KPK untuk bisa mempercepat proses ini agar Harun Masiku bisa segera ditangkap kalau begitu Mas Praswat? Pimpinan harus diganti. Dan insya Allah kalau sudah diganti era Firly Bahuri dan kawan-kawan ini, saya yakin bahwa dia nggak sulit-sulit amat lah untuk menangkap seorang Harun Masiku.
Dia juga bukan orang yang banyak uangnya. Ingat Mas Jason, bahwa pelarian itu DPO ini butuh uang tunai yang sangat banyak sekali karena dia tidak bisa mengambil uang di ATM, tidak bisa masuk ke sistem finansial karena bakal ketahuan kalau kemudian rekeningnya bergerak. Titik-titik ATM ini dia ngambil uang juga akan ketahuan langsung, makanya dia harus punya banyak uang tunai. Dan saya yakin nggak mungkin seorang Harun Masiku bisa membiayai secara tunai biaya Baik. perjalanan keliling dunia, bukan keliling dunia, keliling Ya. negara-negara sekitar Indonesia dengan uang tunai yang segitu banyaknya tanpa ada yang Baik. backup. Betul. Tidak sesulit itu sebenarnya. Kita harapkan nanti memang sesulit itu. kita lihat apakah memang KPK benar-benar bisa membuktikan apakah bisa menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat atau tidak. Terima kasih Mas Praswat Nugraha dan juga Pak Tessa Mardika telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.